Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pidato pada kali ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Nupus Maulana membawakan tema kemuliaan seorang wanita. Saya Muhammad Haitami ingin membawakan tema beradab menjaga lisan. Saya Muhammad Barat Hafiz ingin membawakan tema kerukunan umat beragama. Selamat Menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Sebagai manusia, kita diberi keistimewaan berupa nikmat berbicara, namun lisan harus dijaga. Karena ucapan bisa mendatangkan manfaat jika berisi kebaikan dan bisa pula mendatangkan mudarat jika menyakiti atau menyinggung orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar, kita selalu berinteraksi dengan banyak orang. Karena itu, menjaga lisan sangat penting agar hubungan persaudaraan, kekeluargaan, dan pertemanan tetap harmonis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jika lisan terjaga, maka nama baik juga dan kepercayaan orang lain pun akan terjaga. Sebaliknya, jika lisan tidak terkontrol, orang-orang akan menjauh dan sulit untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang. Mari jadikan lisan sebagai sumber kebaikan untuk berzikir, menasihati, menyemangati, dan menyebarkan kedamaian. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang hidup rukun antar sesama umat. Dalam Islam, persaudaraan antar umat muslim sangatlah kuat. Kita diajarkan bahwa sama muslim itu ibaratnya seperti satu tubuh. Jika tubuh yang lain merasa sakit, maka bagian yang lain ikut juga merasakan sakitnya. Artinya, kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi sampai bermusuhan. Seringkali pertengkaran terjadi hanya karena masalah kecil, entah karena salah paham atau salah dari omongan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatan wa aslahu baina akhwaykum wa taqallahu allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jangan sampai hanya karena emosi yang sesaat kita langsung bermain fisik. Ingat, tangan yang seharusnya dipakai untuk membantu, jangan sampai dipakai untuk menyakiti. Itu bukanlah sikap seorang muslim yang beriman. Jika ada suatu masalah, bicarakanlah baik-baik. Harus selesaikan dengan kepala dingin. Karena kalau sudah ada pertengkaran, bukan cuma badan yang sakit, hati pun juga bisa terluka. Persahabatan pun juga bisa hancur. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menahan emosi, belajar untuk meminta maaf duluan, walaupun merasa tidak sepenuhnya salah. Karena orang yang mau mengalah demi kebaikan, itu bukan lemah, justru itu tanda kedewasaan. Akhir kata, semoga kita semua menjadi pribadi yang membawa kedamaian, bukan keributan, tapi membawa persatuan, bukan perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang kemuliaan seorang ibu, bahwa surga berada di bawah telapak kakinya. Betapa tinggi derajat wanita di sisi Allah, terutama ketika ia menjalani perannya
dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemuliaan ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalahu fi amaini annisakum liwalidayhi illayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ayat ini menggambarkan besarnya pengorbanan seorang ibu yang sering tidak terlihat, namun sangat bernilai di sisi Allah. Maka, wahai para muslimah, jagalah iman, kehormatan, dan akhlakmu, karena wanita yang taat kepada Allah adalah sumber keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Dari tanganmulah lahir generasi yang kuat imannya dan mulia akhlaknya. Semoga Allah memuliakan setiap langkah kebaikanmu dan menjadikannya jalan menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu pidato yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Selain mohon maaf. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak sepanjang hari. Demikianlah pidato kami pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.